arahan, karena pasti masih banyak yang belum paham apa sih sebenarnya PKM mahasiswa itu, gitu ya. Masih banyak yang bertanya. Ada juga yang dosen melakukan PKM, lalu mahasiswa mengikuti atau diajak sama dosen tersebut melakukan PKM. Itu bukan kegiatan dosen PKM mahasiswa, tapi mahasiswa sebagai peserta pada PKM tersebut. Kalau misalkan ada dosen mengajak PKM sama rekan-rekan ya, nah silakan rekan-rekan bisa bikin materi sendiri. Jadi sekalian numpang PKM dengan dosen, tapi di sini dengan materi dan yang dibahas itu mengikuti apa yang dosen lakukan PKM, tapi di sini di luar dari kegiatan PKM dosen. Jadi mahasiswa sendiri yang melakukan PKM begitu. Atau kalau kalian seperti ini nih, tim ini Ibu sangat salut sekali. Ya, kalian terima kasih ya. Boleh Ibu kasih applause karena PKM hari ini, PKM mahasiswa hari ini merupakan mungkin bisa dikatakan webinar keberapa, mungkin kedua atau ketiga, atau mungkin baru pertama kali PKM mahasiswa melakukan webinar seperti ini untuk penyampaian materi. Karena sebenarnya apapun caranya yang kalian lakukan untuk PKM mahasiswa ini itu bisa. Contoh misalkan kalian melakukan pemberian pemahaman pada anak siswi SMP, silakan boleh. Atau kalian melakukan PKM di lingkungan skup di perumahan kalian boleh, atau di RT RW. Contoh, misalkan kalian ini membuat tim 5 sampai 7 mahasiswa, boleh di RT kalian ada pencatatan kecil, contoh pencatatan laporan RT, keuangan RT. Nah, itu bisa ya, bisa kalian lakukan seperti itu. Nanti kalian bikin tuh tutorial cara pencatatannya seperti apa, lalu membuat suatu video yang bisa diberi untuk dimanfaatkan secara umum bisa. Nanti banyak sih sebenarnya cara-caranya. Dan kalau kalian belum paham, nanti buat saja tim PKM, ajukan ke Miss Jui, ya, Miss Jui Tania. Nanti rekan-rekan bisa langsung mendapatkan dosen pembimbing. Siapa nih dosen pembimbing yang akan membimbing PKM kalian? Nggak usah takut, nggak usah males, tapi di sini untuk PKM mahasiswa itu harus selalu semangat ya. Karena semua apapun yang kalian lakukan pasti akan terrealisasi, akan terwujud karena ini merupakan suatu kewajiban ya, kewajiban mahasiswa melakukan PKM. Takutnya nanti pada saat sidang skripsi ditanyakan sudah melakukan PKM mahasiswa? Belum. Gimana kelulusannya? Apakah ditangguhkan? Ibu kurang tahu. Makanya ikuti apa yang ada di kegiatan-kegiatan di universitas, apa yang ada kegiatan-kegiatan di kampus, terutama di prodi S1 akuntansi, terutama untuk kegiatan kemahasiswaan. Silakan ikuti karena itu mendukung atas pembelajaran, atas perkuliahan kalian semua, begitu ya. Oke, mungkin untuk Ibu sambutan dari Ibu cukup dan Ibu sekalian membuka webinar hari ini. Ya, semoga webinar hari ini semarak. Seperti katanya ada door prize dan macam-macam. Ya, manfaatkan tuh. Ya, intinya hari ini Ibu buka webinarnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Webinar PKM mahasiswa hari ini Ibu buka. Oke, terima kasih sambutan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Indrawati SEMM selaku dosen pembimbing kegiatan PKM kami hari ini. Untuk sambutan selanjutnya, yaitu sambutan dari Ibu Juwitania SPD, MPD, selaku koordinator kegiatan PKM. Untuk Ibu Juwitania SPD, MPD, kami persilahkan.
Halo semuanya, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Ya, Bu. bisa mendengar suara dengan jelas ya? Ya. Baik, terima kasih kepada Lutfia dan rekan-rekan yang sudah menyelenggarakan kegiatan PKM mahasiswa. Kegiatan ini pasti kalian semua bertanya-tanya. Dan tadi juga dan kemarin-kemarin sebenarnya beberapa hari yang lalu selama libur ini juga banyak mahasiswa yang WA gitu ke saya, katanya udah nggak bisa lagi ikut kegiatan PKM. Nah, kegiatan PKM itu bukan diikuti oleh mahasiswa. Kebetulan ini sekarang objek dari kegiatan PKM ini adalah mahasiswa gitu. Sebenarnya bisa menyebar luas di SMA gitu ya, objek dari kegiatan PKM yang diadakan oleh Lutfia, Amir, dan lain-lain, rekan-rekan yang ada hari ini, itu sebenarnya sasarannya bisa tidak hanya ke mahasiswa aja gitu. Skupnya bisa luas, kalian bisa sebarkan ke teman-teman ataupun di luar dari lingkungan universitas. Nah, ini kegiatan yang sekarang ini itu masih oke, boleh ditoleransi gitu ya. Untuk kedepannya, PKM mahasiswa itu sasarannya tidak hanya kepada mahasiswa lagi. Ini kan dari mahasiswa ke mahasiswa ya. Yang diharapkan adalah dari mahasiswa ke lingkungan masyarakat sekitar. Lingkungan masyarakat sekitar itu terdiri dari berbagai macam lapisan pendidikan juga ya, dari mulai anak SD, SMP, SMA, kemudian lingkungan RT RW gitu ya, tingkat apalagi misalkan tingkat kecamatan. Nah, itu lebih lebih mengena di bagian lapisan masyarakat yang seperti itu. Tapi kalau mau mengadakan untuk mahasiswa pun boleh diperkenankan, tapi lebih baiknya objek dari PKM ini adalah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat sekitar. Yang tadi Ibu Indah sudah informasikan, bisa di lingkungan RT kita sendiri gitu ya. Pesertanya berapa gitu. Nah, pesertanya itu sejumlah minimal adalah sejumlah dari panitia ataupun mahasiswa yang melakukan kegiatan PKM. Misalkan, saya sharing ya, di sini di reguler C gitu ya, informasi yang didapat oleh mahasiswa reguler C. Di sini ada mahasiswa reguler C, siapa? Ada yang ada bisa reaction angkat jempol gitu? Ada ya. Nah, Iya. mungkin sudah diinformasikan kegiatan PKM-nya wajib, benar nggak? Benar nggak? Iya. Nah, Iya. wajib artinya bukan kalian yang mengikuti kegiatan PKM, gitu ya. Boleh mengikuti kegiatan PKM yang bermanfaat, itu boleh kita untuk insight kita, untuk knowledge kita tambahan. Tapi yang diharapkan adalah kalian masing-masing individu secara berkelompok membuat kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Begitu yang dimaksud adalah seperti itu gitu. Seperti sekarang contohnya kelompok Lutfia, Amir, Sylvia, kemudian Afif, Fitri, Dini. Nah, ini ya, kelompoknya itu membuat kegiatan PKM. Jadi yang arrange, yang merancang gitu ya panitianya dan juga sekaligus pelakunya jadi moderator, jadi MC, jadi kemudian jadi pembicara, itu semua dari mahasiswa gitu ya, untuk masyarakat, begitu maksudnya. Jadi karena masih banyak, karena baru diinformasikan mungkin ya, masih agak bingung, kemudian beberapa kegiatan kita juga yang kegiatan sosialisasi sudah pernah kita lakukan juga di 2 bulan lalu, nah itu juga mungkin belum diikuti, ataupun memang udahlah skip aja gitu ya, ini apaan sih gitu ya, ternyata penting untuk kita gitu ya. Nah, bagi mahasiswa, saya rasa setiap informasi apapun sebaiknya dicerna dulu, dilihat dulu, ditelaah dulu. Ini penting nggak buat saya gitu ya? Jangan suka di skip. Ternyata di akhir penghujung kelulusan itu menjadi satu prasyarat kalian gitu ya. Dan itu kalian langsung gerabak-gerubuk sana sini gitu ya. Jadi diharapkan ya mulai dari sekarang. Dan ini kegiatan PKM ini betul sekali memang. Kegiatan PKM ini merupakan perwujudan dari Tridharma perguruan tinggi gitu ya, yang ada 3 tadi yang sudah disebutkan oleh Ibu Indah. Yang pertama ada kegiatan belajar mengajar gitu ya, yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. Kegiatan PKM tidak hanya dilakukan oleh mahasiswa, tapi dilakukan juga oleh dosen, dan itu setiap periodik
Artinya apa? Satu semester cukup 1 kali. Kalau kalian ingin melakukan lebih dari 1 kali, boleh, monggo silahkan. Kemudian apalagi penelitian, tidak hanya mahasiswa saja yang melakukan kegiatan penelitian, dosen pun sama, wajib mengeluarkan ataupun mempublikasikan penelitiannya setiap 1 tahun sekali gitu ya, minimal. Kemudian kalau kalian gimana ya? Kalian mempublikasikannya apa? Jurnal yang bukan jurnal, skripsi kalian itu bisa dipublikasikan karena itu merupakan hasil karya dari penelitian kalian. Nah, itu nanti di akhir di semester 8. Nah, sekarang kita fokus ke PKM untuk sekalian teman-teman yang hadir hari ini gitu ya. PKM itu gimana sih caranya gitu ya ngebuatnya gitu. Nah, ini sudah sebagai contoh nih, kalian bisa melihat gitu ya. Ini yang meng-create semua adalah mahasiswa gitu ya. Ada kebetulan kita menggunakan Zoom. Kalau kalian datang langsung ke lokasi gitu, ya kalian sebagai panitia acara gimana sih, kayak kalian waktu dulu misalnya suka ikut Karang Taruna bikin acara gitu ya, kalian ada dibagi menjadi ketuanya, wakilnya, sekretarisnya, kemudian seksi acaranya dan lain-lain. Nah, itu seperti itu. Oh iya, coba saya nggak bisa sharing, coba di perbolehkan sharing dulu deh. Atau saya kirim flyer. Sudah bisa? Oh, oke. Makasih. Sebentar. Nah, kalian pasti sering banget kan ngelihat yang namanya flyer seperti ini? Sering kan? Nah, ini adalah flyer ajakan dan sekaligus informasi yang saya rasa di sini sudah lengkap gitu ya. Nah, PKM itu apa gitu ya, kemudian tema-tema apa saja yang harus ataupun yang bisa kalian buat menjadi kegiatan PKM. Ini tema ya, kalian harus buat judulnya gitu ya. Apa sih gitu temanya ini, scope besarnya, kemudian judul itu spesifikasi dari kegiatan perwujudan dari si temanya itu. Kemudian sasarannya siapa aja, tadi benar banget tuh ya, ibu-ibu PKK gitu ya, masyarakat sekitar kita, kemudian masyarakat sekitar kampus, siapa sih? Itu pedagang-pedagang itu yang dekat-dekat kampus itu bisa banget buat dijadikan objek PKM kita. Atau ibu-ibu kantin tuh ya, banyak kan? Nah, kita sebagai mahasiswa akuntansi harus gimana caranya ya, gitu ya, untuk mengaplikasikan ilmu yang kita punya, gitu ya. Apa ya, kita harus bikin apa, gitu. Masyarakat sekolah, gitu ya, boleh juga, ada siswa, ada guru, ada staf administrasi dan lain-lain. Kemudian siapa aja sih tim dari PKM kita itu? Yang pertama, boleh campur tingkatan semester gitu ya. Boleh campur, boleh semester 1, 2, 3 sampai semester 8. Kemudian boleh campur reguler apapun, boleh A, B, C, boleh juga. Kemudian berkelompok itu mulai dari 4 sampai 6 orang. Jadi maksimal 6 orang, minimalnya di 4 orang. Kemudian ada satu dosen pembimbing. Nah, dosen pembimbing ini kalian bisa cari sendiri. Yang pertama, kalau di kegiatan PKM ini tidak seperti dosen pembimbing skripsi yang ditentukan oleh program studi. Kalau ini kegiatan PKM, kalian boleh mencari dosen pembimbing yang menurut kalian itu kalian sudah kenal, misalkan gitu ya, dengan Bu Indah pernah ngajar nih di kelas pengantar akuntansi misalkan, kemudian saya kelompok kita maunya sama Bu Indah, ataupun dosen PA kalian. Dosen PA itu apa sih? Dosen pembimbing akademik, di setiap kelas pasti punya dosen PA. Nah, dosen PA-nya coba di approach gitu ya, berkenan atau tidak untuk menjadi pembimbing kegiatan PKM. Nah, Bapak Ibu dosen itu hampir ataupun semua Bapak Ibu dosen yang ada di prodi akuntansi itu paham dan mengerti tentang kegiatan PKM ini gitu ya. Kemudian apalagi sih setelah kalian ini sudah mencari misalkan, tapi Bu nggak dapet nih gitu ya, kalian mau kemana lagi gitu ya, apalagi yang harus kalian lakukan. Nah, bisa kontak saya gitu, di sini udah tertera juga, ataupun flyer ini juga udah tersebar luas gitu ya, kalian sudah punya. Nah, ini ada nomor handphone saya, bisa WA pribadi untuk menginformasikan kegiatannya sudah ada, kelompoknya sudah ada gitu ya, temanya sudah dibuat dan lain-lain. Itu menginformasikan kalau belum punya dosen pembimbing, nanti akan kita bantu carikan dosen pembimbingnya gitu ya. Sementara bisa
konfirmasi dan koordinasinya dengan saya dulu boleh gitu ya. Nanti saya